Islam sangat maju pada dinasti Bani Abbasiyah, kehidupan peradaban pada umumnya dan bidang pengetahuan pada khususnya. Sehingga pada masa itu dikatakan sebagai zaman keemasan Islam. Kaum muslimin sudah sampai pada puncak kemuliaan, baik kekuasaan, politik, ekonomi, dan keuangan. Lebih lagi dalam bidang kebudayaan dan ilmu pengetahuan, baik pengetahuan agama dan pengetahuan umum, mengalami kemajuan yang sangat pesat. Berbagai ilmu telah lahir yang menjadikan Islam semakin dikenal di berbagai penjuru dunia. Oleh karena itu, pada video ini kita akan bersama membahas perkembangan ilmu pengetahuan yang terjadi selama Bani Abbasiyah berkuasa. Kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah melanjutkan kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Dinamakan Daulah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah As-Safwan bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Dia dilahirkan di Humaimah pada tahun 104 Hijriah dan dilantik menjadi khalifah pada tanggal 3 Rabiul Awal 132 Hijriah. Kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah berlangsung dari tahun 750 sampai 1258 Masehi. Pada abad ke-7 terjadi pemberontakan di seluruh negeri. Pemberontakan yang paling dahsyat dan merupakan puncak dari segala pemberontakan, yakni perang antara pasukan Abdul Abbas melawan pasukan Marwan bin Muhammad pada dinasti Bani Umayyah. Perang ini akhirnya dimenangkan oleh pasukan Abdul Abbas. Dengan jatuhnya negeri Syria, berakhirlah riwayat dinasti Bani Umayyah, dan bersama dengan itu bangkitlah kekuasaan Abbasiyah. Dari sini dapat diketahui bahwa bangkitnya Daulah Abbasiyah bukan saja pergantian dinasti, akan tetapi lebih dari itu adalah pergantian struktur sosial dan ideologi, sehingga dapat dikatakan bahwa kebangkitan Daulah Bani Abbasiyah merupakan suatu revolusi. Sebelum Daulah Bani Abbasiyah berdiri, terdapat 3 tempat yang menjadi pusat kegiatan kelompok Bani Abbas. Antara satu dengan yang lain mempunyai kedudukan tersendiri dalam memainkan perannya untuk menegakkan kekuasaan dari keluarga besar paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. 3 tempat itu adalah Humaimah, Kufah, dan Khurasan. Humaimah merupakan kota kecil tempat keluarga Bani Hashim bermukim, baik dari kalangan pendukung Ali maupun pendukung keluarga Abbas. Humaimah terletak berdekatan dengan Damsyik. Kufah merupakan kota yang penduduknya menganut aliran Syiah, pendukung Ali bin Abi Thalib. Ia bermusuhan secara terang-terangan dengan golongan Bani Umayyah. Demikian pula dengan Khurasan, kota yang penduduknya mendukung Bani Hashim. Ia mempunyai warga yang bersifat pemberani, kuat fisiknya, tegap tinggi, teguh pendirian, tidak mudah terpengaruh nafsu, dan tidak mudah bingung dengan kepercayaan yang menyimpang. Disinilah diharapkan dakwah kaum Abbasiyah mendapat dukungan. Selama dinasti ini berkuasa, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Berdasarkan perubahan tersebut, para sejarawan membagi masa pemerintahan Bani Abbasiyah menjadi 5 periode, yaitu sebagai berikut. My heart when I'm loving you, yeah, yeah, yeah. Oh, every day's a good day. I put my life in your hands.
love this morning breeze. Love how it can revive my soul. I'm so glad to be surrounded by Gerakan pembangunan ilmu secara besar-besaran dirintis oleh Khalifah Ja'far al-Mansur setelah ia mendirikan kota Baghdad dan menjadikannya sebagai ibu kota negara. Ia menarik banyak ulama dan para ahli dari berbagai daerah untuk datang dan tinggal di Baghdad. Ia juga merangsang pembukuan ilmu agama seperti fikih, tafsir, tauhid, hadis, atau ilmu lainnya seperti ilmu bahasa dan ilmu sejarah. Ilmu nakliyah adalah ilmu yang bersumber dari nakli atau Al-Quran dan hadis yang erat kaitannya dengan agama Islam. Ilmu nakliyah yang berkembang pada masa itu sebagai berikut. Ilmu tafsir. Para mufasir yang sangat masyhur pada zaman Abbasiyah antara lain Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Atiyah Al-Andalusi, As-Suda, Tafsir Bil Matsur, Abu Bakar Asma, dan Abu Muslim Muhammad, Tafsir Bil Ra'i. Ilmu hadis. Pengumpulan dan pembukaan hadis sudah dimulai sejak pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, salah seorang khalifah Bani Umayyah. Namun demikian, perkembangannya yang paling menonjol terjadi pada masa Daulah Abbasiyah, sebab pada masa inilah muncul ulama-ulama hadis yang belum ada tandingannya sampai zaman sekarang. Tokoh yang paling terkenal ialah Imam Bukhari yang telah mengumpulkan hadis sebanyak 7.257 hadis. Setelah diteliti, ditemukan 4.000 hadis sahih, semuanya terkumpul dalam bukunya Sahih Bukhari. Selain itu, ada Imam Muslim yang terkenal dengan bukunya Sahih Muslim. Buku hadis lainnya adalah Sunan Abu Daud oleh Abu Daud, Sunan At-Tirmizi oleh Imam At-Tirmizi, Sunan An-Nasa'i oleh An-Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah oleh Ibnu Majah. Keenam buku hadis tersebut lebih populer disebut Kitab Al-Sittah. Ilmu kalam. Ilmu kalam itu ada karena dua faktor, yaitu untuk membela Islam dengan bersenjatakan filsafat, dan karena semua masalah termasuk masalah agama telah berkisar dari pola rasa kepada pola akal dan ilmu. Ilmu tasawuf. Ilmu ini tumbuh dan matang pada zaman Abbasiyah. Inti ajarannya tekun beribadah dengan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Dalam bidang ini, tokoh yang terkenal antara lain Al-Ghazali, seorang ulama sufi dengan karyanya yang masih beredar dan berpengaruh sampai sekarang, yaitu buku Ihya Ulumuddin yang terdiri atas 5 jilid. Al-Hajj dengan bukunya Al-Tasawuf dan Al-Qusyairiyat fi Ilmu Al-Tasawuf.